Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Untuk pertemuan kali ini, yaitu pembelajaran melalui Teachback, Bapak sebagai guru di kelas 11 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan melakukan pembelajaran Teachback melalui jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, di mana Bapak sudah membuat pertemuan pada sebelumnya, pertemuan 1 tentang private learning, kemudian Bapak membuat pertemuan untuk kedua, yaitu Teachback, di mana Bapak sudah mengupload yang pertama, perancangan pelaksana pembelajaran, di mana di sini Bapak juga di rencana pelaksanaan pembelajaran, Bapak sudah mengupload beberapa soal untuk pembelajaran kita ya, di mana Bapak sudah mengupload ada 10 soal untuk kuisis juga. Nah, untuk kuisis sendiri Bapak sudah berikan melalui link kuisis, nanti kita akan kerjaan bersama, di mana Bapak juga sudah memberikan materi juga. Di sini Bapak sudah memberikan materi. Di sini terdapat 2 materi ya. Yang pertama materi mengenai PowerPoint, sistem pengulangan hukum berdasarkan sumbernya. Yang kedua juga mengenai materi pembelajaran. Nah, adapun tatap maya sudah Bapak itu ya berikan linknya, nanti kita semua harus bisa mengikuti tatap maya. Semoga dapat berjalan dengan lancar, di mana dalam tatap maya tersebut Bapak harapkan kita memiliki pencahayaan, waktu, dan sinyal yang baik sehingga tatap maya dapat berjalan baik dengan pula. Untuk selanjutnya Bapak ada post-test, di mana post-test tersebut setelah melakukan pembelajaran, Bapak harap kita bisa melakukan kuisis. Nah, kuisis tersebut juga Bapak sudah berikan melalui aplikasi kuisis. Bapak harap kalian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan melalui aplikasi kuisis, di mana tanggalnya juga sudah dibuat dan sudah saya berikan melalui aplikasi kuisis. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ya kita melakukan pembahasan materi secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita membahas ini ya, PowerPoint yang sudah Bapak upload di Google Classroom. Apakah kalian sudah mengunduh PowerPoint yang Bapak berikan di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, untuk selanjutnya kita bahas bersama-sama ya mengenai PowerPoint yang sudah Bapak berikan, yaitu penggolongan hukum berdasarkan sumbernya pada sistem hukum dan peradilan di Indonesia, di mana terdapat macam-macam. Yang pertama yaitu hukum undang-undang. Hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, Kepres, atau Perpu, seperti itu. Selanjutnya, itu ada hukum kebiasaan atau biasa disebut dengan hukum adat. Hukum kebiasaan ataupun hukum adat ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan adat ataupun yang berasal dari kebiasaan di masyarakat. Contohnya adat istiadat di daerah Pasundan, Jawa, Sumatera. Pasti setiap daerah kan memiliki kebiasaan ataupun adat istiadat tersendiri kan. Nah, itu bisa disebut dengan hukum adat. Untuk selanjutnya ada hukum traktat. Hukum traktat ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat di dalamnya, seperti perjanjian antar negara, batas wilayah, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, itu ada hukum jurisprudensi.
Hukum jurisprudensi ialah hukum yang terbentuk karena adanya keputusan dari hakim. Seperti halnya penetapan tersangka atau sebagainya, kasus korupsi atau sebagainya, seperti itu. Nah, berikut sudah Bapak jelaskan secara singkat mengenai penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada Saudari Najmi mengenai hukum undang-undang. Halo Najmi? Iya, Pak. Nah, apakah kamu sudah paham mengenai hukum undang-undang? Sudah, Pak. Coba Bapak tanya. Contoh dari hukum undang-undang itu seperti apa? Contohnya, Undang-undang kan memiliki dua pengertian, yaitu formil dan material. Coba dalam arti formil undang-undang itu apa? Jelaskan. dalam arti formil itu undang-undang berarti suatu bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang, yaitu seperti badan legislatif pusat, Pak. Iya. Adapun dalam arti material, undang-undang adalah suatu peraturan yang mengatur masyarakat. Untuk kata urutan perundang-undang, apakah kamu tahu juga? Coba jelaskan. Baik, Pak. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terus peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, dan terakhir peraturan daerah, Pak. Iya, betul. Terima kasih untuk Saudari Najmi. Berarti kamu sudah mempelajari apa yang sudah Bapak berikan ya, meskipun secara singkat PowerPoint-nya, tapi kamu harus memperdalam apa yang sudah Bapak berikan terkait dengan materi PowerPoint di Google Classroom. Untuk selanjutnya, hukum kebiasaan atau hukum adat. Coba Saudari Dwi, untuk hukum kebiasaan ataupun hukum adat, kan itu memiliki kelemahan. Coba jelaskan. Baik, Pak. Hukum kebiasaan atau hukum adat mempunyai kelemahan, yakni tidak dapat dirumuskan secara jelas karena tidak tertulis. Pada umumnya, hukum kebiasaannya juga sukar tergantikan karena telah mengakar di masyarakatnya. Selain itu, hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan menyulitkan karena hukum ini mempunyai sifat aneka ragam. Hukum adat termasuk dalam kategori hukum kebiasaan. Hukum adat atau hukum tradisional bisa diartikan sebagai kebiasaan turun-temurun yang dimaksudkan untuk mengatur tata tertib di suatu masyarakat. Iya, betul. Jadi hukum adat itu hukum yang berlaku atas kebiasaan di masyarakat. Jadi kelemahannya seperti itu. Jadi dia nggak tercantum di undang-undang seperti itu. Untuk selanjutnya ada hukum traktat. Coba Saudari Eka Puspita. Hukum traktat memiliki berapa macam dan sebutkan. Untuk hukum traktat memiliki dua macam, Pak. Yang pertama, traktat bilateral, yakni perjanjian yang diadakan hanya oleh dua negara. Oh, maaf, Pak, terdapat 3 macam hukum traktat. Yang kedua, ada traktat kolektif atau traktat terbuka, yaitu traktat Sebentar, Pak.
Maaf, jawabannya hanya ada 2 macam. Iya. Yang kedua, traktat multilateral, yakni perjanjian internasional. Tunggu. Ini ada berapa sih? Ada 3. Ya. Ada 3. Oh iya. Ya, itu ada 3 ya. Maaf. Nanti kamu pelajarin lagi, yaitu yang pertama hukum traktat bilateral, yang kedua hukum traktat multilateral, di mana perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara, dan yang ketiga traktat kolektif atau traktat terbuka, yaitu traktat multilateral yang memberikan kesempatan bagi negara yang belum bersepakat untuk kemudian ikut menyepakati perjanjian tersebut. Untuk saudari Eka nanti dipelajarin lagi ya materi yang sudah Bapak berikan. Oh ya, baik Pak. Untuk selanjutnya, maaf atas jawabannya karena saudara salah. Hari Sopyan. Ya Pak. Ada 2 macam hukum jurisprudensi. Coba sebutkan dan jelaskan. Baik Pak, langsung saja ya. Yang pertama, jurisprudensi tetap, yaitu keputusan-keputusan hakim yang berulang kali digunakan pada kasus yang sama. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap, yaitu jurisprudensi yang belum masuk dalam jurisprudensi tetap, Pak. Iya, betul. Jadi, sudah Pak. Kita harus tahu mengenai penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yaitu ada 4. Yaitu hukum jurisprudensi, hukum traktat, hukum kebiasaan, dan hukum undang-undang. Di mana penggolongan hukum itu wajib kita pelajari, mengingat itu penting bagi kita semua. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dan pembahasan kita bersama mengenai penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kuisis yang sudah Bapak berikan juga di Google Classroom. Oke, anak-anak, terima kasih untuk partisipasinya. Nanti kita akan pindah ke forum kuisis atau kuis. Terima kasih. Baik, Pak. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung ke kuisis. Untuk kuisis kali ini, Saudara Hari Sopyan nggak bisa ikut karena terkendala sinyal. Oleh karena itu, digantikan oleh Saudari Adelia Mutia, ya Del? Iya, Pak. Apakah kamu sudah memahami materi yang Bapak berikan di Google Sudah, Classroom? Pak. Saya sudah mempelajari materi yang Bapak berikan. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Untuk selanjutnya, kita langsung mulai saja ya di kuisis kali ini. Baik, Pak. Oke, untuk kode sudah Bapak tampilkan di layar ya. Coba kalian lihat. Maaf Pak, bisa Itu kodenya disebutin? 9212. Sebentar. 9212 Pak. 921253. Ya, itu sudah Bapak tampilkan. Untuk kodenya 921253 ya. Semuanya sudah masuk. Oke, Bapak langsung mulai saja ya. Baik Pak. Kalau kalian mempelajari materi yang sudah Bapak berikan di Google Classroom, kalian seharusnya bisa menjawab semua pertanyaan yang Bapak berikan ya. Mengingat pertanyaannya cukup mudah. Ini Najmi sudah yang pertama ini.
Eka Puspita, Najmi, bagus ini kejar-kejaran berdua. Ayo Dwi Puspa sama Adelia. Najmi di posisi teratas, kedua Eka, ketiga Dwi, keempat Adel. Ayo Adel, baca soalnya dengan baik-baik ya. Nah, ini nih, Eka sama Najmi bagus. Adel di posisi ketiga, sudah bagus. Ayo Dwi. Sebentar Pak Lelet. Oke. Eka sudah 9 ya. Satu lagi Eka. Ayo. Eka sama Najmi sudah. Najmi nomor 1, Eka nomor 2. Ini tinggal Adelia sama Dwi Puspa ya. Ayo Adel. Ayo Dwi. Ini kayaknya sinyalnya itu ya agak terganggu ya. Oh udah. Iya. Ayo bagus. Maaf Pak, sinyal saya. Oke, Dwi sudah bagus, sudah nomor 5. Ayo Adel, sedikit lagi. Ayo Dwi, Adel satu lagi ya. Ayo Dwi, ya Adel sudah, Adel di urutan ketiga. Ayo sebentar. Ya, dan ini nggak salah. Ya, sabar. Bagus ini Adel. Berarti materi yang Bapak berikan sudah dibaca dengan baik ya. Ayo untuk Dwi, tinggal sebentar lagi.
Untuk Dwi dibaca ya dengan baik soalnya. Oke, sudah semua ya. Dwi, sudah belum Dwi? Oke, untuk selanjutnya kita lihat ya. Di nomor berapa yang banyak salahnya. Yang pertama yaitu Nasmi Laila, nomor kedua Eka Puspita, 3 Adelia, dan keempat Dwi Puspaya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas di nomor berapa yang paling banyak salah. Nomor 1 ini ada yang salah ya. Dasarkan sumbernya yang termasuk hukum antara sebagai kecuali yaitu hukum nasional. Di sini hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam perundang-undangan ya. Terus selanjutnya yang banyak salah hukum traktat. Nah, hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara, yaitu bisa dikatakan hukum traktat yaitu hukum internasional lah, karena kaitannya dengan negara dan negara gitu. Untuk selanjutnya kita lihat. Nah, berikut yang termasuk dari pengulangan hukum berdasarkan sumbernya kecuali hukum internasional. Kalau hukum traktat, jurisprudensi, dan undang-undang kan itu termasuk dalam hukum sumber hukum berdasarkan sumbernya ya. Jadi yang bukan itu hukum internasional. Oke. Untuk kuis kali ini sudah kita selesaikan dengan baik. Semoga materi yang sudah Bapak berikan dapat diterima dengan baik pula oleh semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk kuis kali ini Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.